Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyyatin salihah. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun yang kami muliakan, para alimil ulama, para pengurus DKM Masjid Jami Miftahul Jannah, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali, sekaligus menuntut ilmu kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Daramang Bapak Ibu sadayana, alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan juga kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafa'atul uzma, pertolongan agung dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Koko, bahwasannya pagi hari ini yang seharusnya mengisi adalah guru kita Ustadz Cecep Jamaluddin, namun beliau sedang keluar kota, jadi mohon izin kami menggantikan beliau di pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dan makna thalabul ilmi kita. Mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu dari rumah masing-masing
dicatat sebagai kebaikan dan dapat menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ridho saya yang mengisi pagi ini, Pak. Ibu ridho? Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kami akan membacakan salah satu hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama, rawahu Tabrani. Kata Nabi, jalisul kubara, duduklah beserta bersama orang-orang besar, orang-orang hebat. Bapak Ibu, sesekali kalau ada waktu ketemu orang hebat, orang besar kayak saya di Cilendek disebutnya imam besar. Wah, gagah ya Pak, Bu, imam besar. Kirain besar apanya? Ternyata badannya yang besar. Sesekali kalau kita sempat, duduklah bersama orang-orang hebat, orang-orang besar. Wasailul ulama, ketika kita ada kesulitan dalam apapun, bertanyalah kepada orang yang punya ilmu, bertanyalah kepada orang yang ngerti, bertanyalah kepada orang yang sudah berpengalaman. Wa khalitul hukama, dan bergaullah dengan orang-orang bijak. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, inilah konsep bergaul dalam agama kita. Bayangkan kalau kita bisa duduk bersama orang-orang besar, lalu kita punya kesulitan, kita tanya ke orang yang ngerti, kita jadi tahu, kita jadi paham, lalu kita bergaul dengan orang-orang yang bijak. Wah, itu kayaknya enak hidup, Pak. Betul? Dengan orang besar kita kenal, dengan ulama, ahli ilmu, siapapun kita kenal, dengan orang-orang bijak kita bergaul. Yang pertama kata Nabi, jalisul kubaro, duduklah bersama orang-orang besar. Kubaro dari kata kabir, kabir besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Takabbur, merasa besar. Jalisul kubaro, duduklah bersama beserta orang-orang besar. Kalau ada waktu, ada Pak Wali Kota datang ke tempat kita, boleh kita duduk di samping beliau. Masya Allah Pak, kita kenal istilah aura. Ya Pak, bukan aura kasih. Bapak-bapak mau aura, oh iya aura kasih. Bukan, aura. Jadi mereka tuh punya aura. Duduk dengan wali kota, waduh. Alhamdulillah, ini sekarang kan zamannya medsos, Pak, Bu. Kita duduk dengan Pak Wali Kota, waduh,
Siapa yang nggak difoto, Pak, Bu? Fotoin dong, fotoin dong. Pak, sebentar Pak, kita foto dulu. Nah, foto. Bukti kepada orang-orang lain bahwa kita pernah duduk bersama wali kota. Kali-kali Pak duduk sama mereka. Sama kiai, mohon maaf, di Cilendek beberapa waktu yang lalu kami mengadakan Isra Mi'raj, penceramahnya Ustadz Pantun. Ustadz Pantun itu levelnya sudah nasional. Ya, rumahnya di Bukit Cimanggus City. Begitu kami datang ke rumahnya, ke majelisnya, mohon maaf, kalau rumahnya di Bukit Cimanggu, majelisnya ada di perkampungan. Kami datang ke majelisnya. Begitu datang, pengajian akan bubar. Setelah bubar, karena kami ada keperluan untuk beliau agar mengisi di tempat kami, maka selesai pengajian, kami menghampiri beliau. Bapak Ibu, itu orang-orang pada ngeliatin. Wah, kan mohon maaf, Bapak Ibu, nggak ada yang berani ngedeketin kiai. Ya, Pak, Bu, nggak ada yang berani ngedeketin kiai. Saya deketin. Orang-orang pada ngeliat. Jadi kalau di majelis beliau setelah ngaji, itu diberikan sarapan. Kebetulan waktu itu bubur ayam sabu, sarapan bubur. Sambil makan, kemudian kita ngobrol. Beliau punya kebiasaan makan telur rebus. Yang dimakan telur putihnya saja, Bapak Ibu. Kuningnya dibiarkan. Tapi ada satu telur tersisa, sambil ngobrol, ketika kami begitu terlihat begitu dekat, beliau berikan yang sisa satu itu ke saya. Ini, makan. Masya Allah, berkah. Orang-orang tambah, wih, siapa sih ini? Padahal baru datang, Pak. Masya Allah. Terlihat begitu akrab. Alhamdulillah bisa duduk bersama beliau. Dulu pernah Pak, waktu kami tugas ke Surabaya, di Bandara Juanda, sedang menunggu boarding. Tiba-tiba di hadapan datanglah waktu itu Kiai Haji Hashim Muzadi, Ketua Umum PBNU. Mohon maaf, bukan NU-nya yang kami garis bawahi, tapi ketokohannya. Masya Allah. Di hadapan saya, Kiai Hashim Muzadi duduk membelakangi memang. Saya pengen nyamperin, tapi malu, Bapak Ibu. Aduh, kayaknya nggak berani. Kayaknya kelas kita ini jauh. Beliau sudah, waduh, luar biasa. Kelasnya internasional. Sampai boarding, saya tidak berani mendekati, menghampiri beliau. Sampai akhirnya beliau wafat, sekarang sudah almarhum. Yang ada nyesel, aduh, coba waktu itu kita samperin, kita duduk. Gitu. Jadi sekali-kali kalau kita ada waktu, silahkan duduk dengan para pembesar, dengan orang-orang hebat, dengan gubernur, dengan presiden, Pak. Ini kemarin kita rame nih Pilpres, ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, yang harus disyukuri adalah prosesnya berjalan dengan damai. Tidak ada
kekisruhan yang lain dan lain sebagainya. Adapun kalau pilihan kita tidak jadi, berarti belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi harus berbesar hati. Jangan kemudian pemilu sudah dilaksanakan sejujur mungkin, seluber mungkin, ada saksi, ada pengawas, ada panwaslu, ada kepolisian, ada TNI, maka siapapun yang terpilih, kita terima. Ya. Kita kembali bersatu. Ini yang paling penting ini. Kita kembali bersatu. Jangan gara-gara beda pilihan, terus kita nggak mau bertegur sapa. Saya nggak mau nyapa lagi sama dia. Kenapa emang Pak? Dia kan nomor sekian. Saya nomor sekian. Jangan Pak. Masa gara-gara beda pilihan kemudian kita tidak bertegur sapa. Mereka di atas sudah bertegur sapa Pak. Ya, mereka nggak ada masalah. Mau menang, mau kalah, mereka sudah bergaul kembali. Kita nih yang di bawah, yang memang agak susah, iya, gara-gara beda pilihan nggak nanya. Ini luar biasa memang dampaknya, Bapak Ibu. Di grup WA keluarga, di grup WA pengurus, di grup WA apapun, maka kami sebetulnya di grup WA, grup apapun, selalu menghimbau, ini grup keluarga. Jangan share politik praktis, khawatir ada yang tidak sejalan. Itu sudah berulang kali kami sampaikan, tapi kemudian tetap memposting, akhirnya saya hapus. Gitu Pak. Jadi dampaknya luar biasa memang, ya, Pilpres ini. Tapi mudah-mudahan siapapun yang jadi, kita berdoa mudah-mudahan beliau amanah, beliau dapat menjalankan tugas dengan baik. Doakan Pak, ya doakan yang baik-baik saja. Jangan doakan yang buruk. Awas, saya doain mudah-mudahan kepemimpinannya hancur. Kalau kepemimpinannya hancur, ya kita juga hancur, Pak. Iya enggak? Doakan yang baik. Doakan yang baik agar setiap kesalahannya bisa diperbaiki, agar langkahnya diberikan kemudahan. Kan begitu. Duduklah sesekali kalau memang sempat dengan presiden, dengan siapa lagi? Para pembesar. Pak RT pembesar bukan Pak? Pembesar Pak RT. Wah, kalau nggak ada RT, nggak dapat bansos. Wah, nih bansos nih. Rame Pak bansos Pak, ya. Pak Koko, ya, Pak RT, Pak RW ini sasaran, ya. Kalau ada warga yang belum dapat bansos, siapa yang disalahkan? Pasti pengurus RT RW gitu. Ketika belum dapat bansos, lapor terus. Pak RW, saya belum dapat, Pak RT, saya belum dapat. Giliran sudah dapat, ada laporan nggak? Nggak ada. Iya nggak ada Pak, giliran udah dapat diem. Nah, ini padahal kalaupun sudah dapat laporan, alhamdulillah Pak RT, saya sekarang sudah dapat bansos, hatur nuhun. Kan begitu.
Tur nuhun Pak RW, saya sudah diusulkan, saya sekarang sudah dapat bansos. Begitu. Ini yang mohon maaf, yang ada di sekitar kita kadang orang agak sulit berterima kasih. Berterima kasih Pak. Ya, dikasih air. Ini air. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Terima kasih Pak. Agak susah mengucapkan terima kasih kalau memang kita tidak terbiasa. Maka ada istilah kacang lupa kulitnya. Begitu dibantu, nggak bilang terima kasih. Nih, maka kemudian kata Nabi, silahkan kalau kita sempat duduk dengan para pembesar, duduklah. Biar kebagian auranya, biar kebagian apanya itu. Kalau bahasa Sunda, sima. Apa sima itu? Ya, aura. Saya pernah Pak, waktu saya ini dari Karang Taruna Pak. Dari muda saya di Karang Taruna. Kami pernah mengadakan acara di Balai Kota, mengundang seluruh pejabat, Dandim diundang, Kapolresta diundang. Dandim datang duluan, duduk di depan, di ruang rapat 1 Balai Kota Bogor. Nggak ada yang nemenin Pak. Dandim, kolonel, siapa yang berani nemenin? Saya izin ke panitia, saya mau nemenin Pak Dandim. Oh iya, saya temenin Pak Dandim. Sampai acara dimulai, Pak Kapolresta belum sempat hadir. Acara dimulai, sampai ada sambutan dari tokoh masyarakat. Disebutlah yang kami hormati Pak Wali Kota, yang kami hormati Pak Dandim. Saya di sebelah Pak Dandim. Memang biasanya di samping Pak Dandim itu pasti Pak Kapolresta. Itu sudah di mana-mana Dandim Kapolresta, Dandim Kapolresta. Saya di samping beliau. Jadi setelah disapa Dandim, nyapa saya. Kebetulan saya juga memang suka cepak Pak rambutnya. Dulu kami di Menwa, Resimen Mahasiswa. Cepak. Tongkrongan adalah Kapolresta kali ya Pak ya. Disebut Pak. Juga yang kami hormati Pak Kapolresta. Atau yang mewakili. Karena saya yang disebut, ya saya ngangguk Pak. Ya ngangguk. Daripada nggak ngangguk, ntar ketahuan. Saya ngangguk karena saya disebut. Iya, saya ngangguk. Tuh, berkah duduk di samping Dandim. Masya Allah. Jadi kebagian aura. Kalau mohon maaf, di lingkungan masyarakat kita, kalau kita punya teman tukang minyak, kebagian apanya Pak? Kebagian wanginya. Wangi amat loh. Masa sih? Pakai minyak apa? Enggak. Ternyata baru ketemu sama temennya. Temennya tukang minyak. Ya, tukang minyak kan bajunya pakai minyak, tangannya pakai minyak. Begitu bersalaman, nempel. Begitu megang pundak kita, nempel di baju kita. Wangi. Padahal nggak pakai minyak wangi. Tapi karena bergaul dengan tukang minyak, maka kita juga kebagian wanginya. Itu ya. Bergaul dengan tukang apa? Tukang tarasi. Tukang terasi. Bu, kalau punya teman tukang terasi, kira-kira Ibu kebagian bau apanya, Bu? Ya bau terasi. Iya, sehari-hari dengan terasi, motongin terasi, ya, aroma terasinya nempel di badan, terus ketemu sama kita, ya kebagian bau terasinya, kan begitu. Jadi
Kalau memang kita sempat nanti pada saatnya, silakan duduklah bersama orang-orang besar, orang-orang hebat yang dengan karismanya masing-masing, dengan auranya masing-masing, mudah-mudahan kita juga kecipratan, kebagian, kan begitu. Yang kedua, kata Nabi, wasailul ulama, bertanyalah kepada ahli ilmu. Ulama itu jamak, bentuk jamak dari kata ilmu. Ilmu bahasa Arab artinya pengetahuan. Majelis taklim, tempat duduk menuntut ilmu. Majelis taklim, bukan taklim, Pak. Ada majelis taklim, tempat dibentak-bentak sama orang alim. Wow, kalau penceramahnya, dibentak-bentak kita, Pak. Taklim. Majelis taklim dari kata ilmu, tempat kita duduk menuntut ilmu. Ulama, ilmu. Jadi, cuman memang di Indonesia kental kata ulama pasti ahli ilmu agama. Ya Pak, ulama, orang dengar ulama, ulama. Padahal maksudnya ulama itu bentuk jamak dari kata ilmu. Jadi ilmu apapun, silahkan bertanya. Sailul ulama, tanya sama yang ngerti. Mau membangun rumah, tanya sama orang yang ngerti bangunan. Posisinya gimana, mau seperti apa, luas tanahnya berapa, tinggi plafonnya berapa, segala macam. Tanya sama ahlinya, gitu. Tanya sama ahlinya. Urusan apapun. Urusan rumah, kayak tadi. Urusan masak, tanya sama ibu-ibu. Bapak-bapak juga ada, Pak Koko juga bisa masak ya, Pak Koko ya. Zaman dulu masak didominasi kaum ibu, tapi zaman sekarang, wah, lihat di TV-TV, chef, ada nggak chef perempuan? Nggak ada. Rata-rata chef itu laki-laki. Wah, luar biasa. Berarti laki-laki juga jago masak. Jangan salah ya, Bapak-bapak ya. Gitu. Jadi kalau zaman dulu masak ini didominasi oleh ibu-ibu, oleh perempuan, sekarang alhamdulillah bapak-bapak juga jago masak. Gimana nggak jago masak, di warung udah tersedia, ya. Mau masak apa? Sayur asem, beli bumbunya. Kurang apa sekarang di warung, ya? Bapak Ibu yang punya anak, yang kemudian baru menikah, tidak ada kekhawatiran sekarang anak perempuannya tidak bisa masak. Betul? Karena sudah ada. Mau beli bumbu model apa, Pak? Bu? Ada nggak sekarang? Ada, lengkap. Ya. Kalau zaman dulu masih ada istilah terlalu asin. Ya, terlalu asin. Tapi zaman sekarang sudah ada bumbu yang takarannya pas. Satu bumbu untuk berapa mililiter air. Itu sudah pas, sudah ditakar. Pas. Tidak ada takut keasinan. Kalau zaman dulu kan gitu. Keasinan, tambahin gula. Kemanisan, tambahin asam. Nggak jelas rasanya. Jadi tadinya mau bikin sayur asam, jadi sayur nano-nano jadinya. Manis, asam, asin. Wah, ada segala macam. Jadi urusan masak, tanya ahlinya. Apalagi kalau misalkan kita mau
mau hajatan, ya, mau hajatan, tanya, biasanya kalau mau hajatan itu, Bapak Ibu, berapa kita ngundang? 1.000. Maka untuk konsumsinya disiapkan 2 kali lipat. Begitu bukan Pak Koko? Biasanya begitu. Ngundang 1.000, untuk porsi makan berarti harus disiapkan sebanyak 2.000. Gitu. Maka kemudian begitu hari H, tidak ada istilah kekurangan. Aduh, Pak, Bu, kalau kurang yang malu siapa? Yang malu yang Bapak hajat, Ibu hajat. Iya, pernah Pak saya ngalamin begitu. Ngantri, kalau ada, jelas Pak. Ya, kita ngantri. Ini ngantri, prasmanannya kosong. Nunggu. Waduh, ini kan jadi catatan tersendiri. Ya, pertanyaannya nih, kenapa bisa kosong? Boleh jadi kurang porsinya, atau boleh jadi yang makannya, yang nginduknya double. Makanya Bapak Ibu, kalau di gedung atau dimanapun kita di tempat hajatan, belum tentu masakan itu cocok di lidah kita. Orang kalau sudah di depan prasmanan, nyinduk nasinya aja banyak Pak. Terus lauknya, segala macamnya. Terus, maka yang terjadi adalah pemandangannya, banyak piring-piring yang masih berisi nasi itu sudah ditinggalkan. Karena begitu dicobain, oh kurang pas di lidah saya, baru sesuap. Masya Allah, sedih Bapak Ibu, lihat piring-piring kotor tapi masih banyak nasinya. Pernah lihat ibu-ibu di tempat undangan begitu? Bapak pernah lihat ya? Ya Allah. Maka ada nih tuan rumah yang menurut kami bijaksana. Ditempel di prasmanan tulisan, ambil secukupnya, boleh nambah. Wah, hebat ya. Ambil secukupnya, boleh nambah. Kan nambah ini malu Pak. Benar ya Pak? Enak nih, pengen nambah. Apa nggak malu? Tapi kalau sudah ada tulisan, boleh nambah. Ini nih. Berarti kan sudah ada izin. Ya, sebetulnya kalau mau juga nggak apa-apa, namanya juga di undangan. Ambil secukupnya dulu. Sekiranya enak di lidah kita, cocok, boleh nambah lagi. Ini yang mohon maaf, pemandangan piring masih banyak nasi. Aduh ya Allah. Mungkin nggak tahu masakannya kurang apa, karena memang kan yang masak menurut keterangan kurang tidur. Ya Pak Koko ya. Yang masak itu kan sampai malam. Untuk menyajikan masakan yang lezat, itu kan harus terus dipanaskan. Kalau telat sekian menit, sekian jam, yang ada nanti basi. Oke terus. Maka bagian dapur ini luar biasa. Nah, boleh jadi mungkin kurang tidur, ada bumbu yang belum dimasukkan, atau ada, ya namanya bangun tidur, bapak-bapak kalau bangun tidur pengen ngopi, ada wadah wadah garam, ada wadah gula.
Kan bangun tidur kan belum kumpul ya, lulungu. Mungkin yang dimasukkan garam. Wah, dikucak-kucak bikin kopi. Begitu begitu diminum, asin. Ternyata salah ngambil, kan begitu, boleh jadi seperti itu. Maka kemudian dalam hal seperti masak pun sama, kalau ada orangnya terlalu capek, kurang tidur, bisa jadi ada hal-hal seperti itu. Tambah misalkan kalau ibu-ibu nih, saya seneng kalau ibu-ibu ke undangan, ya, pasti tasnya gede-gede. Ya Bu, Bu kalau ke undangan tasnya gede-gede nggak Bu? Cari tas yang paling besar mana nih? Mana nih? Ah ini nih ini. Buat apa? Buat anak, buat cucu. Masya Allah, sayang anak, sayang cucu. Ya, ada bolu masuk, ada pisang. Pisang berapa Pak? Ada nggak yang masukin sesisir? Ada. Ada Pak. Lihat tasnya. Wow. Luar biasa. Sayang anak, sayang cucu. Kadang, nah ini yang ibu-ibu hati-hati jangan sampai lupa. Jangan sampai ada yang tertinggal di tas. Ya, begitu sampai rumah kan dikeluarin. Ada bolu, ada apa. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam tas. Pernah kejadian ketan kuning tertinggal di dalam tas berhari-hari. Ini bau apa ini? Begitu dicari sumber bau, ternyata ada, ini dia sumbernya. Gara-gara ada ketan dengan tisunya masih dibungkus, masih dibalut dengan tisu, lupa tidak dikeluarkan. Ya, hati-hati ya Bu ya, gitu. Jadi untuk urusan masak silahkan tanya ahlinya. Urusan apa lagi? Listrik, urusan listrik. Nah, ini perlu juga nih listrik. Karena ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menjelang Ramadan ya. Nanti kalau ibu-ibu bangun, biasanya yang pertama dilakukan apa? Masak nasi. Cuci beras, tambah air, simpan di Magicom. Jangan lupa cetreken. Tundun, tutup, langsung masak. Beres masakan semua. Begitu lihat, wow, masih air. Waduh, ternyata lupa ditekan tombolnya. Kalau bahasa Sundanya enak, cetreken. Kasadana cetrek, Pak Koko, cetrek. Nah, gitu. Jangan lupa tekan tombol itunya. Kan sekarang serba listrik. Kalau mati lampu, repot kita nggak bisa masak nasi. Kalau dulu kan diaronin, nggak gigihan ya. Sekarang listrik. Ini listrik hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada stop kontak nih, misalkan di sini ada stop kontak. Jangan menaruh benda tinggi yang menutupi stop kontak. Kan biasanya di kita ada buffet, ada lemari, pasti di belakangnya suka ada colokan. Ya Pak? Itu ternyata jangan. Kenapa? Kalau nanti kita tersengat aliran listrik, kesetrum itu kita pasti mental Pak. Tuh, sampai jatuh nih. Kesetrum itu pasti mental. Kalau kemudian naruh stop kontak di sini ada lemari,
Begitu kita tersengat, nggak bisa gerak Pak. Nggak bisa mental karena ada lemari. Naudzubillah min dzalik. Terus tersengat listrik, lama-lama habis energi, meninggal. Itu ternyata listrik begitu. Rangka rumah kan sekarang sedang ramainya dari bajaringan, betul Pak? Bajaringan mengalirkan listrik. Jadi kalau mau pakai bajaringan, listriknya dibungkus biar rapi. Mau pakai paralon boleh. Yang penting jangan sampai ada kabel terkelupas. Kalau ada kabel terkelupas, kita tersengat, terus megang, udah nggak bisa kemana-mana, udah terkunci. Hati-hati nih, listrik. Maka kemudian kata Nabi, nanya sama yang ngerti. Mau urusan apapun, tanya. Urusan listrik, urusan masak, urusan bangunan, urusan ngurus masjid. Nah, ngurus masjid juga ada ahlinya. Tanya sama yang biasa ngurus masjid. Gimana sih biar masjid maju? Gimana sih biar masjid makmur? Tanya sama orang yang ngerti. Poligami, bapak-bapak yang mau poligami nih, yang mau poligami berarti nanyanya ke siapa? Iya, ke pelaku poligami, ya. Poligami apa, Pak? Ini saya mohon maaf, ada entah banyak atau tidak, orang menganggap Ustadz poligami kan sunnah Rasul. Emang benar, Pak? Emang poligami sunnah Rasul? Emang Rasul poligami? Halo? Rasulullah berpoligami enggak? Dari mana kita tahu Rasulullah berpoligami? Oke, apa sih poligami? Kuno jadi ngebahas poligami, nggak apa-apa. Poligami itu istri tua masih ada. Catat nih, catat. Istri tua masih ada, lalu nikah lagi si suami ini. Bahasa Sundanya nyandung. Poligami itu nyandung. Kalau Rasulullah ketika menjelang Isra Mi'raj, istrinya meninggal, Sayyidah Khadijah. Tidak lama pamannya meninggal, Abu Thalib yang selama ini mendampingi beliau. Maka Allah hibur, diajak jalan-jalan healing. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Istrinya meninggal. Berarti statusnya duda. Duda nikah lagi. Poligami apa bukan? Nah, terus kenapa kok orang-orang taunya ini kan poligami sunnah Rasul? Sunnah Rasul dari mana? Catatannya itu istri pertama masih hidup atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal ya beda cerita. Kalau sudah cerai beda cerita. Jadi poligami itu kalau istri pertama masih ada nyandung, bahasa Sundanya. Jadi kalau bapak-bapak mau poligami, tanya ke ahli poligami, ya. Ternyata gampang-gampang susah. Dapur satu aja repot, apalagi dapur dua. Kan bapak-bapak punya istilah, ibu-ibu, pos dua. Wah, awas nih bapak-bapak kalau lagi ronda, lagi di pos mana? Pos dua.
istrinya cemburu. Nah, tadi pos 2. Memang pos 2 maksudnya. Ini pos 1, ini pos 2, pos 3. Tapi bapak-bapak punya istilah sebutan pos 2. Pos 2. Jadi disebutnya pos 2 maksudnya di istri muda. Nah, ini poligami. Jadi ada istilah istri muda, istri tua, ada istilah istri muda. Ada istri pertama, kalau memang istrinya 2, ada istri kedua. Kalau istrinya 3, ada istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Itu. Jadi kalau mau poligami, Islam membolehkan, tapi jangan bawa-bawa Nabi dong, Pak. Ya, ini alasan supaya jadi ternyata dia juga tidak tahu sejarah. Rasulullah itu meninggal oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Sedih enggak kira-kira ditinggal istri? Sayyidah Khadijah itu solihah, enggak pernah melototin suami, enggak pernah melototin Rasulullah, enggak pernah membentak Rasulullah. Sampai ketika beliau sakit, beliau pengen diselimuti oleh selimut yang beliau selimutkan kepada Rasulullah, sedang dipakai oleh Nabi. Mau minjem, nggak berani. Nyuruh putrinya Fatimah, Neng Fatimah, tolong pinjemin selimut dong, mamah kedinginan. Maka ketika Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah sedih. Bu, kalau ibu-ibu meninggal, kira-kira suami ibu sedih apa sedih? Bu, Pak, kalau istrinya meninggal sedih apa sedih? Wallahu a'lam. Maka kemudian seperti itulah ya kehidupan rumah tangga Nabi. Kehilangan sangat sedih. Kalau istrinya mohon maaf kurang solihah, terus meninggal, wah, suaminya kira-kira sedih apa gembira, Pak? Gembira. Ada suami yang ketika menjelang sakaratul maut, ya, menjelang sakaratul maut, dia bilang sama istrinya, "Ma, nanti kalau papa meninggal, mamah nikah lagi aja sama si Fulan. Si Fulan itu musuh bisnisnya." Gitu, Pak. Musuh politiknya. Pokoknya musuh aja. Enggak apa-apa, mamah nikah aja sama dia. Kenapa papa nyuruh mamah nikah sama dia? Kan itu musuh papa. Iya, papa pengen merasakan bagaimana derita selama 30 tahun. Biar dia ngerasain gitu maksudnya, ya Allah. Berarti istrinya kurang baik barangkali ya. Gitu. Jadi silakan mau bertanya masalah apapun, tanya sama yang ngerti. Dan yang ketiga kata Nabi, wa khalitul hukama, bergaulah dengan orang-orang bijak. Orang bijak, Pak. Orang bijak itu solih, baik. Jadi kalau ada orang beramal solih, berarti beramal baik. Jadi orang-orang solih pasti dia orang baik. Gitu. Jadi gaul sama orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak, supaya kita juga terbawa baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang rajin sholat ke masjid, kira-kira kita jadi rajin ke masjid enggak, Pak? Jadi rajin. Kalau kita gaul sama orang yang enggak pernah sholat,
Kita sholat diri sendiri aja males, terus gaul sama orang yang nggak pernah sholat. Wah, bahaya. Nggak ada yang mengingatkan. Maka bergaulah dengan orang-orang yang bijak, orang salih, orang baik. Jangan bergaul sama orang jahat. Kalau orang jahat, nanti kita ke bawah jahat, ke bawah tidak baik. Kalau orang jahatnya dia sudah lebih dulu, terus dia sekarang baik, itu hebat, Pak. Ya, mantan preman, wih, mantan preman. Mendingan mantan preman apa mendingan mantan kiai? Mendingan mantan preman. Mantan preman sekarang sudah rajin ke masjid. Masya Allah. Hijrah. Di Cilendek pernah ada yang meninggal malam Jumat. Jumat pagi saya lihat ada bendera kuning di seberang gang masjid, Gang Nasedin namanya. Saya tanya, siapa yang meninggal? Si Fulan. Saya tahu si Fulan. Tatonya sebadan-badan. Sampai ke muka ditato. Tapi kok meninggalnya malam Jumat ya? Pak, orang yang meninggal malam Jumat biasanya orang yang baik apa orang yang jahat? Orang baik. Ternyata kami telusuri, orang ini sudah mulai mau ngaji, ikut Bogor mengaji, kelas bapak-bapak. Di sini ada nggak Pak Koko? Bogor mengaji. Kan Bogor mengaji ada kelas ibu-ibu, ada kelas bapak-bapak. Semuanya untuk pemula, tapi kalau nggak ada pemula, ya siapa aja. Ini preman, luar biasa. Orang tahu semua. Ternyata sedang mengikuti Bogor mengaji. Masya Allah, meninggal malam Jumat. Kita sendiri belum tentu meninggal dalam keadaan yang baik. Betul Pak? Bu? Itu jadi boleh kalau kita mau bergaul sama mereka juga, tapi kita harus jaga jarak. Jadi Bapak jangan heran, Ibu jangan heran kalau sekarang melihat ada orang pakai gamis, pakai sorban, dililitkan di kepala, tapi mukanya penuh tato. Jangan kaget. Ya. Justru dia mau bertobat, mau hijrah. Katanya ditato itu sakit, Pak. Katanya. Bener nggak Pak Koko? Kan jarum panas katanya, saya juga nggak tahu. Ditato sakit. Terus supaya kita jadi orang baik, tatonya harus dihapus. Dihapus lebih sakit. Bayangkan Pak, ini kertas putih, kita nulis. Kan enak. Coba kalau tulisan ini kita coret-coret. Badan ngehapus tato. Kan nggak ada penghapus kayak penghapus pensil, Pak. Menghapus tato ya dibegitukan juga, dihilangkan, lebih sakit. Kebayang kalau muka dihapus tatonya, Pak. Seperti apa mukanya, Pak? Ya Allah. Maka nggak apa-apa. Pernah kan ada yang nanya, Ustadz, saya alhamdulillah sekarang sudah sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Sudah sholat 5 waktu. Kalau ada orang yang begitu, jangan ditanya macam-macam, Bapak Ibu. Emang selama ini kamu ngapain? Jangan. Yuk,
Makanya kan sejarah ada orang yang membunuh 99 orang, masih ingat riwayat itu? Ketika dia pengen tobat, pengen bener, malah dikata-katain. Wah, kamu ahli neraka, kamu. Nah, maka kalau ada orang yang mau berubah, dukung. Pak Ustadz, saya sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz, ini di tangan saya masih ada tato. Gimana ya? Sholat kita diterima enggak? Apa-apa tato mah. Sholat aja. Gitu atuh. Jangan, oh tuh bisa. Hapus sholat tato. Jangan. Dukung. Ya. Jangankan yang ditato nanya sholat saya diterima enggak. Ini yang suka ngaji, yang suka hadir, yang suka sholat berjamaah, maaf, emang sholat kita diterima? Wallahu a'lam. Kadang kalau kita sholat di rumah, ini 3 apa 4 ini ya. Suka begitu Bu? Pak, suka begitu? Ini 3 apa 4 ya? Allahu Akbar. Ruku sambil mikir, ini 3 apa 4 ya? Urusan sholat mah berat ya Bapak Ibu. Maka kalau ada orang yang hijrah terus dia mau sholat, dukung. Jangan komen macem-macem. Hati-hati. Kalau komen macem-macem bisa jadi dia mundur lagi. Ya. Tumben-tumbenan lu ke masjid. Hati-hati. Ya, hati-hati jangan. Sudah kalau ada orang yang tadinya nggak pernah ke masjid, terus ke masjid, ucapkan alhamdulillah. Pantesan ini mendung. Kamu sih ke masjid. Jangan ya, jadi dukung. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Udah lewat ya. Ada pertanyaan, barangkali bisa kita diskusikan. Jadi kata Nabi, duduklah bersama orang-orang besar, bertanyalah kepada orang yang mengerti, dan bergaullah dengan orang-orang bijak. Insyaallah hidup kita, pergaulan kita akan terjaga, akan baik. Ada pertanyaan? Cukup? Mudah-mudahan diamnya dia mengerti. Ya. Kan ada orang yang hadir di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Mukanya ke depan. Ngerti. Ntar nyampe rumah, Pak, tadi ustadznya bahas apa? Biasa. Apaan biasa? Bingung, biasa. Ya, pikirannya enggak di sini, wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan yang di sini mah nyimak, kami juga berharap mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami. Maka saya kalau ngomong pelan-pelan temponya supaya bisa ditangkap gerakan bibir saya ini. Oh iya, per kata, per huruf bisa difahami. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita, dan yang paling penting adalah diamalkan. Itu jadi kita ngaji, amalkan. Kita ngaji, lakukan. Jadi jangan sampai ada istilah dari orang-orang luar yang nggak pernah ngaji, tapi sok ngaji, tapi kitunya, ada nggak Pak? Karena sok ngaji, tapi gini kitu, jadi berarti ngajinya tidak dipakai. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita dan keluarga sing sararehat bisa beribadah dengan baik. Kita juga berdoa mudah-mudahan dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Kita juga berdoa mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir dan batin dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita juga berdoa mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita. Dan kita juga berdoa dipanjangkan umur sampai ke bulan Ramadan nanti. Terakhir kita berdoa apabila maut menjemput kita, ajal datang menjelang kepada kita, kita mohon diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang senantiasa Engkau limpahkan rahmat di dalamnya. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqam maksuma. Dan jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang senantiasa terpelihara dari dosa dan kemaksiatan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.